Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham-saham yang IPO tahun 2023 dari Januari sampai Juni ini, semester ini. Ada 43 saham dan kita mau ranking berdasarkan free cash flow dan net working capital. Kita juga akan periksa juga price earning dan price to book value-nya seperti apa. Nah, ini yang urutan pertama ya, ada 9 ya perusahaan. Yang tertinggi itu adalah Pertamina Geothermal. Itu net working capitalnya sampai 3 triliun, free cash flow-nya hampir 800 miliar. Tetapi PER-nya itu tinggi sekali. Sekarang kalau mau ukuran PER itu sebetulnya tertinggi di 25. Ini dari list ini semuanya mahal semua. Nggak ada yang murah di sini. Dan price to book value menurut teorinya Warren Buffett atau teorinya Lo Keng Hong itu di bawah 1. Ini nggak ada. Coba kita lihat list kedua. List kedua pun nggak ada gitu. Yang murah secara PER dan murah secara price to book value-nya nggak ada. Nah, kita akan memeriksa karena gini ya, PER sama book value itu belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya. Kalau PER itu kan price earning ratio. Padahal kalau kita lihat di dalam kacamata pengusaha itu adalah free cash flow. Karena free cash flow itulah yang menunjukkan kondisi sebenarnya. Di situ ada komponen seperti depresiasi, amortisasi, deflasi, ada komponen pembelian aktiva tetap atau capital expenditure, ada pendapatan dan biaya lain-lain yang tidak terkait sama core bisnisnya. Nah, kalau earning itu sendiri itu kan hanya laba. Dan banyak kejadian di dalam laporan emiten, laba itu bisa lebih besar daripada laba kotor. Kan nggak mungkin sebetulnya. Tapi terjadi karena apa? Ada pendapatan lain-lain yang berasal dari luar perusahaan, seperti pendapatan dari entity afiliasi atau perusahaan afiliasi, atau pendapatan berasal dari penjualan daripada fleet atau armada mobil, penjualan daripada tanah, pabrik dan lain sebagainya. Makanya kan net profit after tax tuh bisa lebih tinggi gitu. Nah, meskipun it sound weird ya, tidak mungkin, tapi itu mungkin terjadi dan itu nggak salah. Itu bukan karena informasi fiktif, bukan, sama sekali bukan. Tapi itu banyak terjadi di laporan-laporan keuangan di emiten. Oke, kita mau lihat satu-satu ya. Ini dengan aplikasi yang menggunakan rumusnya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, dua bukunya. Dan itu sudah ada aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store. Ketik Easy Stock seperti ini. Oke, sebentar. Kita ambil dulu Play Store. Kita ulang, ketik Easy Stock. Nah, Easy Stock EZZYSTOCK, open seperti ini. Kita lihat satu PGO. Nah, PGO ini emang tidak murah. Closing price-nya itu 845. Nilai wajar tertingginya 911. Ada upside-nya 8%, tapi tipis sekali ya. Oke, kedua kita lihat kelas. Kita lihat kelas. Kelas ini
punya upside potensial di 33%. Dia bisa naik ke 33%. Menjadi 170-an dari 129 harga sekarang. Tetapi punya downside turun 20% sekitar 105. Nah, kita lihat buka ya di sini laporan keuangan Q4. Worth it nggak kalau kita beli dengan potensial upside 33%? Return on equity-nya bagus, profit margin-nya bagus, working capital bagus, secara financial ratio ini kelas bagus. Cuma tidak bisa dibilang murah. Karena tadi di sini kan harganya bisa turun. Harganya udah mahal sebetulnya. Kalau kita lihat kelas di sini, ini lama. Oke, kelas turun terus 126 pernah di 238. Terlalu tinggi ya, 170. Oke, kita lihat lagi Suni. Suni harga nilai wajarnya berapa? Suni bisa 2 kali lipat, bisa ke 580. Kita lihat Suni di sini. Jadi yang tadi saya bilang kalau Suni itu sebetulnya udah bagus harganya, artinya dia pernah di 358 loh Suni. 580 belum nyampe ke maksimumnya. 358. Iya. Sebetulnya harganya murah di sini. Tapi kan secara perhitungan price earning sama price to book value-nya beda kan. Padahal di sini sebetulnya murah karena dia pernah nyampe segini. Ini bisa mencapai 500, tapi ini kan small cap ya. Kita harus lihat ininya dulu nih. Laporan keuangan udah terakhir. Return on equity terlalu kecil. Profit marginnya bagus. Gross margin bagus. Working capital 4,2 juga bagus. Oke. Kita lihat lagi saham apa. Suni Jati. Kita lihat Jati. Jati harganya kemahalan karena nilai wajarnya cuma sampai 140 tertinggi. Nah, Jati kita nggak lihat lagi. Terus kita lihat Tire, perusahaan ban. Tire, King Tire, terlalu tinggi juga, cuma sampai 114. Sekarang harganya di 116. Laporan keuangan belum keluar yang baru ya. Kita lihat lagi setelah Tire, PTMP. Mitra Pack. Ada upside-nya 23%, 12 sampai 23%. PTMP. Nah, laporan keuangan udah terakhir. Tapi kalau memang kita memakai, nah ini financial ratio ya, return on equity 16,4, profit marginnya agak kecil, tapi dia small cap ya. Kalau menurut teorinya Warren Buffett atau Lo Keng Hong, ini nggak akan dibeli saham ini, karena upside-nya sedikit. PTMP, terus chip, kita lihat chip. Chip itu, waduh harganya kemahalan itu. Cuma di 400, sekarang harga udah 1460. Kita lihat chip. Wah, sampai 2210 kemahalan nih chip nih. Udah diangkatnya luar. Coba sebentar, chip kita lihat. Chip pernah di harga 200 loh. 200 kurang. Sekarang kalau kita lihat ini chip, segitu loh sebetulnya harganya. Ini harga mahal banget, udah dikerek terus. Terus kita lihat laju berapa laju?
Nah, ini ada upside 30-50%. Kita lihat laju. Itu laju 180-an, 160, 180. Laju. Pernah ke 430. Sebetulnya ini time to buy juga, tapi ya upside-nya belum multi bagger ini. Belum saham bagger, masih di level 30-50. Kita lihat ininya. Laporan keuangan udah terakhir, ini small cap juga ya. Return on equity-nya rendah, profit margin-nya juga cuma 8% kurang. Working capital dia bagus. Oke, sekarang kita lihat apa lagi? Laju terus Haji. Kita lihat Haji. Aduh cuma 50 perak, harganya 278, terlalu tinggi. Tinggi sekali. Oke, para pemirsa, di sini kita sudah menghitung nilai wajar. Kalau secara price to book value nggak ada yang beli di sini, karena teorinya Warren Buffett dengan Lo Keng Hong itu adalah saham multi bagger. Ini nggak ada yang saham multi bagger, nggak ada. Ada tadi 2 kali lipat itu ada sih, apa kelas kalau nggak salah, kelas apa Suni. Anda bisa download aja, Anda periksa lagi lah. Saya nggak hafal ini. Kelas tadi saya nggak hafal saham ini. Ini enggak. Suni kali. Yang 2 kali lipat masih. Lihat Suni. Oke, para pemirsa silakan download aja. Anda bisa cari saham-saham yang Anda inginkan, Anda tertarik berdasarkan IPO tahun 2023 atau IPO 2022 Anda bisa cari gitu. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.